Ya, apa kondisinya Hmm. duduk, duduk. Mana Bu? Nanti. Unat iki. Unat. Film dan televisi dan film. Selamat ya lah, sudah diterima di SNPTN, sudah sesuai dengan jurusan kamu saat ini, bisa kamu lanjutkan nanti mempelajarinya lebih dalam. Selamat sudah lulus SNPTN tahun ini. Ya, Bu, terima Gimana kasih. perasaanmu? Sebenarnya ya bahagia pasti Bu, karena jadi saya bisa tahu kemampuan saya seberapa. Tapi ada satu hal yang mengganjal gitu loh Bu. Jadi saya tuh agak sedikit ragu-ragu. Kenapa? Kenapa mengganjal? Jadi awalnya itu kakak saya tuh kurang apa ya Bu, kurang percaya ke saya gitu loh Bu, untuk bisa masuk di PTN itu. Nah, kan saya alhamdulillah diterima di 2 PTN. Oh gitu. Jadi kemarin kamu daftar dua Ya. tempat gitu. Terus? Jalur SNM sama SPAN PTKIN. Nah, yang SPAN PTKIN saya ngambil yang di dalam kota, yang SNMPTN di luar kota. Nah, itu jadi awalnya itu ibu sama bapak tuh sudah kayak ngasih kepercayaan gitu loh Bu, untuk saya milih gimana cita-cita saya, melanjutkan cita-cita saya. Nah, itu saya awalnya masuk di eligible itu ya, saya mikir ambil nggak ya SNMPTN. Nanti kalau nggak diambil sia-sia gitu Karena kan. ada kesempatan. Iya kan, karena ada kesempatan juga buat bisa mengetahui gimana kemampuan saya gitu Bu. Terus akhirnya saya daftar di SNMPTN itu tanpa ngasih tahu kedua orang tua saya. Jadi kamu iseng gitu? Iya, iseng nyoba? Iya, iseng nyoba. Jujur sebenarnya saya nggak berekspektasi tinggi bisa keterima gitu loh Bu. Jadi nggak ada harapan ya kayak ya sudah lah, iya ya sudah di diterima. dalam kota aja. Gitu Bu. Terima enggak ya udah gitu. Terus akhirnya kemarin tadi diterima, dan ya agak sedikit takut ngomong ke kakak saya Bu. Nah, menurut kamu pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa sih? Mau minta solusinya Bu, gimana nanti kedepannya apa yang harus saya pilih, apa yang harus saya lakukan nantinya gitu Bu. Oh gitu, biar di antara dua pilihan itu kamu bisa menentukan gitu. Iya. Sebenarnya apa hambatannya, kendalanya yang menghalangi kamu untuk berangkat yang SNPTN yang di luar kota itu? Jadi kakak saya itu mungkin ada satu trauma yang ngebuat dia kurang percaya sama kemampuan saya. Terus ya mungkin di sisi lain karena saya anak terakhir Bu, jadi harus anak ragil ya. Iya, harus lebih dekat sama orang tua gitu-gitu Bu. Tapi sebenarnya orang tua saya pun dari awal juga udah memberi izin, memberi kebebasan buat saya, dan agar bisa kuliah. Iya, ngasih omongan, kamu kamu adalah harapan terakhir keluarga. Terus kamu harus bisa jadi yang lebih baik, kamu harus bisa jadi yang lebih dari kakak-kakakmu, karena kan di antara kakak-kakak saya itu kan ya ada sesuatu hal gitu Bu. Terus ya itu yang membuat saya
bingung Bu sebenarnya gimana mau ambil atau tidak, ambil langkah selanjutnya Iya. gitu. Sebenarnya prioritasnya apa? Prioritasmu itu sekarang ini apa sih? Jadi prioritas saya itu sebenarnya yang di SNMPTN Bu, karena Biasanya itu kan kenapa? merupakan apa ya Bu, bidang saya gitu loh Bu, jurusannya sesuai passion jurusan. saya, Sesuai. sesuai jurusan saya di SMK juga. Jadi ya eman gitu gak sih Bu? Kalau nggak Iya, kalau nggak diambil diambil. kesempatan itu. Iya. Terus kalau yang di SPAN PTKIN itu kan ya bahasa Inggris itu kan saya juga ngambilnya dari Passion juga sebenarnya. ya di sisi lain itu, tapi ada satu alasan di mana orang tua saya yang minta Oh gitu. buat coba bahasa Inggris itu loh kan, biar prospek kerjanya Bagus. luas. Iya, terus kan nggak harus jadi guru, kamu bisa jadi apa aja gitu kan. Terus ya saya menuruti kata karena di SPAN PTKIN itu nggak ada jurusan yang sesuai passion itu. saya. Oh, Jadi gitu. sebenarnya saya bingung awalnya Bu, takut nanti kalau saya menjalaninya tuh nggak sesuai hati gitu loh Bu, karena cuma mengikuti kemauan orang tua saya. Jadi kayak Jadi setengah. Iya, setengah-setengah gitu, takutnya sia-sia malahan. Oh gitu. Terus ketika kamu dihadapkan di antara dua pilihan, kira-kira bagaimana caramu mengatasinya itu? Kemungkinan Bu, saya mau bicara dulu sama orang tua saya gimana, kayak nyari solusi gitu loh Bu, gimana ngomongnya ke kakak-kakak saya, gimana kasih pengertian ke kakak saya kalau sebenarnya saya itu bisa gitu loh, saya itu mampu, karena ya tidak bisa semua disamaratakan kan Bu. Jadi saya ya pengen membuktikan gitu loh Bu, Kalau kamu bisa iya gitu Bu. bisa kuliah sampai selesai gitu ya. Iya, bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi kebanggaan mereka juga. Toh apalagi kamu termasuk anak yang punya potensi yang bagus selama ini, iya kan? Kira-kira tindak lanjutmu apa? Selanjutnya tindak lanjutmu setelah kita berbicara ini, kamu akan menemui siapa? Terus apa langkah yang akan kamu ambil itu? Ya itu ngomong ke kedua orang tua saya, minta tolong buat ngasih pengertian ke kakak saya biar percaya kalau saya bisa. Terus nantinya karena kan juga ya sayang gitu loh Bu, kalau ketika kita lulus SNMPTN yang bahkan semua orang tuh berebut kursi ke sana, ya. Terus kamu mendapatkan, terus disia-siakan. Iya kan, itu kayak eman gitu Bu. Iya, Tapi ya nanti saya mungkin bilang ke bapak sama ibu, tapi insya Allah sebenarnya bapak sama ibu sudah merestui saya mau melanjutkan dimanapun. Yang penting ya saya serius? bisa serius, bisa jaga komitmen, bisa jaga diri terutama. Iya, betul. Apalagi kamu anak putri, terus menjadi harapan terakhir bagi orang tuamu. Memang kalau dirasa itu berat itu juga tidak, tapi ya itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita harus bisa menjaga komitmen, menjaga kepercayaan yang diberikan orang tua. Apapun nanti keputusannya, sudah bagus sekali. Kamu akan mengajak orang tua untuk membicarakannya dengan kakakmu, terus agar memberi pengertian kepada kakakmu bahwa kamu itu bisa diberi kepercayaan, bisa menyelesaikan kuliah walaupun kuliahnya jauh dari orang tua. Itu ya. Terus semoga harapannya sama, sebenarnya harapan saya dengan orang tuamu itu sama. Harapannya agar kamu bisa meraih cita-citamu sesuai dengan passionmu, apapun
yang kita lakukan sebenarnya kalau sesuai passion itu akan ringan sekali. Walaupun di awalnya kamu dihadapkan permasalahan yang seperti ini, insya Allah pasti ada jalan. Itu ya. Iya, karena kan sebenarnya dari kelas 10 tuh saya nggak ada apa ya Bu, nggak ada rencana buat kuliah. Awalnya kan orang tua saya ya bilangnya suruh kerja aja biar tidak kalau mungkin karena orang tua saya lulusan SMA mungkin karena dia bilangnya daripada buang-buang uang mending kerja aja bisa dapat uang. Tapi akhirnya tiba-tiba di jalan kan berubah ya, berubah pikiran. Dan itu kayak buat saya bingung awalnya tuh, bingung banget mau milih yang mana. Terus ya itu kakak saya juga awalnya ya nyuruh kerja karena ya sebuah trauma itu tadi Bu yang membuat kakak saya daripada mengecewakan hasilnya mending kamu kerja aja, ikut saya, ikut di Kalimantan gitu. Jadi ya kelebihan kamu saat ini itu kalau sekolah di SMK itu kan memang ada dua modal. Kamu bisa langsung kerja, bisa juga itu melanjutkan, bisa juga alternatif yang ketiga kamu bekerja sambil kuliah. Apapun keputusanmu nanti itu tetap harus dijalani dengan memegang komitmen, gitu ya. Insya Allah nanti saya nyoba buat kerja part time lah Bu. Oh iya. Ya di Sambi atau freelance gitu Bu. Ya biar bisa membiayai kuliah saya sendiri juga bisa ngasih ke. Tapi tetap prioritasnya tadi yang pendidikan. Ya, terima kasih Bu. Iya, atas solusinya yang bantu buat mecahin masalah saya. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih juga.